Hai, apa kabar? Pastinya kabarnya itu sehat dan luar biasa ya teman-teman. Jadi kita itu ya buat teman-teman semuanya, kalau kita itu mau fokus memang bagian berkonten ini, jangan menyerah, jangan mengeluh ya. Pasti ada rasa letih, pasti ada rasa kayak bosan ya. Tetapi ingat aja lah ya, proses itu harus kita nikmati ya. Walaupun kita nggak monetisasi dalam waktu sekitar 3 bulan, 4 bulan, jangan terlalu dibawa stres ya. Jadi di sini aku mau sharing tentang campur-campur lah ya, potong rambut, terus sekalian berkonten, nggak apa-apa lah kan weh. Sedikit-sedikit bisa membantu teman-teman yang mau tutorial potong rambut, sedikit-sedikit bisa juga saya berbagi tentang konten. Jadi buat kalian harap maklum ya, saya campur-campur supaya semuanya dapat ya. Jadi di sini aku mau potong rambut bob nungging ya. Jadi ini tepatnya yang kemarin kita potong rambut itu yang gratis ya. Mungkin teman-teman jangan salah fokus ya dengan cara aku potong rambut ya. Walaupun mungkin kayak asal-asal gitu ya kan. Tapi itu bukan asal-asal ya guys. Itu ada kayak feeling ya, feeling atau ukuran di tangan kita supaya hasilnya itu benar-benar bagus gitu ya. Jadi di sini aku mau sambil kalian lihat aku potong rambut ya weh. Jadi di sini aku mau berbagi buat kita semuanya, baik itu berkonten maupun itu dalam usaha bisnis, apapun usaha kita ya, semua itu mulai dari hal yang kecil. Percayalah, nggak ada usaha itu langsung besar. Kalaupun ada itu namanya pewaris ya, pewaris. Apalagi kayak kita ini, kayak aku lah, aku itu sama sekali tidak ada ilmu bisnis, tidak ada sama sekali skillku berbisnis, tidak ada sama sekali basicku itu atau orang tuaku keluarga pembisnis. Jadi aku tuh belajar dari nol. Jadi aku untuk membuka usaha itu otodidak ya, otodidak. Jadi otodidak itu bukan berarti enggak bisa, tetapi ingat aja, selama kita bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, taat, konsisten, dan bekerja itu mengandalkan Tuhan, apapun pasti bisa berhasil. Itu aja kuncinya buat teman-teman ya. Baik itu dunia berkonten, apapun yang pekerjaan kita, baik itu dunia salon, dunia berladang, semua prosesnya sama, itu harus dimulai dari hal yang kecil. Kita itu sama seperti tumbuhan. Tumbuhan itu ditanam gak langsung berbuah. Ya nikmatin aja, ada kalanya hujan, ada kalanya kemarau gitu ya. Itu pasti terjadi. Kalau kita sadar tentang itu, kita pasti tahu ya. Kita pasti tahu ini proses gitu. Jangan mengeluh. Jadi kita itu banyak belajar, jangan belajar hanya ke satu orang. Contohnya kayak walaupun bersalon gitu kan, belajarlah ke banyak orang. Kalau contohnya yang sana ilmunya begini, oh yang sana begini, karena setiap orang berbeda-beda teknik ya, setiap orang berbeda-beda cara untuk mengerti atau mengajari gitu ya. Jadi contohnya kayak cara aku untuk mengajari salon itu beda dengan teman-teman aku yang lain. Jadi nggak ada yang sama. Makanya kita itu jangan bosan-bosan belajar. Siapapun yang menjadi guru kita, itu semua harus kita terima. Mana yang baik ikuti, begitu ya teman-temannya, di dunia apapun. Jadi dalam usaha ini Hamuna, aku itu tidak ada sekolah bisnis ya, aku tidak ada sekolah kayak ilmu-ilmu bagaimana cara mengelola keuangan ya, murni semua otodidak ya. Tetapi intinya ya, semua kita harus bekerja dengan hikmat, dengan kasih karunia ya. Jadi aku tuh gimana lah aku bilang sama kalian ya, janganlah terlalu tinggi kali hayalan kita ya. Proses hidup itu harus dilalui ya. Intinya gini, dalam dunia usaha kita harus setia dalam perkara kecil ya. Kalau contohnya kayak aku dulu buka salon itu bukan di ruko Muna, aku di Ruli beli air. Aku dulu beli air 8.000 satu drum, tapi aku tidak mengeluh, aku nikmati prosesnya. Ketika aku pindah ke kios, aku nikmati juga ke kios. Jadi aku tidak mengeluh, oh kapan lah aku kaya Tuhan, kapan aku begini. Aku setia aja. Aku selalu ingat firman Tuhan, setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Itu aku selalu pegang. Jadi ilmu usaha ini, ilmu mengelola keuangan saya tidak punya, jujur. Dan ada banyak orang bilang ke aku, kakak pasti tahu lah ya mengelola keuangan. Jujur aku tidak tahu. Aku otodidak. Kalau kalian bilang pun aku bodoh,
Ya nggak apa-apa, memang itu aku gitu. Kok sanggup kamu sewa ruko 2? Kata orang sama aku. Emang ada dapat? Ya aku bersyukur aja gitu loh. Masalah dapat nggak dapatnya itu bukan bagianku, itu bagian Tuhan. Yang penting ku kerjakan bagianku. Jadi aku selalu berpikir kayak gitu. Dulu aku pertama nyewa ruko dibilang orangnya sama aku, bisa kau nyewa ruko ya katanya. Setelah udah 2 rukonya aku sewa, sanggup kau bayar katanya. Nah jadi di dalam hidup ini kita perlu belajar bagaimana kita itu mengelola perkara kecil gitu. Perkara kecil itu memang kayak banyak orang tidak setia gitu, pengen langsung besar, nggak bisa, harus dinikmati teman-teman. Tapi setelah aku di ruko menyewa 2 ruko, yang ada apa kata orang, Sandra bisa kamu ya, aku tahu loh kamu itu dulu kayak mana gitu. Aku tahu loh si Sandra itu dulu orangnya yang bodoh, yang hitam, yang jelek. Tapi saya nggak sakit hati. Karena saya tahu itu hanya proses gitu. Tetapi di sini teman-teman, mau dunia usaha, dunia konten, dunia sekolah, apapun pekerjaan kita itu, nikmati prosesnya. Asal kita itu benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, ya jangan pula kita mau sukses tapi malas-malasan. Cemana ya kan? Jangan ikut-ikutan apa kata orang. Buatlah prinsip di hidup kita itu. Prinsip kita sukses, prinsip maju. Bikinlah kita harus komitmen gitu. Jadi harus ada di dalam pribadi kita itu satu tujuan kita. Apa tujuan kita gitu. Di dalam tujuan kita itu kita harus menemukan jati diri kita gitu. Nah tengok kalian lah si Eda ini cantik kan. Tadi kalau kalian lihat wajahnya sebelum nggak seceriah ini gitu. Tetapi setelah kita membuat dia cantik, dia lebih ceria. Nah begitu. Jadi apapun yang kalian kerjakan ya Hamuna, ingatlah nikmati proses. Jangan buru-buru kayak pengen terbang tinggi, enggak, nikmatin aja ya. Jangan kalian lihat aku contohnya kayak gini. Aku sih nggak suhu ya, aku bilang aku tidak suhu. Cuman aku berbagi pengalaman aku yang aku alami selama ini. Bagaimana caranya aku sampai bisa usaha aku kayak gini ya. Sampai aku memang benar-benar mungkin orang aja banyak heran loh sama aku, serius. Banyak yang heran sama aku, kok bisa ya si Sandra kayak gitu loh, kok bisa ya Sandra yang aku kenal dulu yang bodoh, yang jelek, yang hitam kayak begini gitu. Ya kita itu nggak boleh sepele dengan orang guys ya, mau kucel kayak orang, mau kaya, mau miskin, kita tidak boleh sepele. Percaya nggak kalau ada teman-temanku yang nonton videoku ini yang kalian tahu masa lalu hidupku, latar belakang hidupku, komenlah di bawah. Mau kalian komen jelek, hitam, jelek, apapun aku terima kok. Aku kenal kok si Sandra dulu bodoh. Aku kenal kok Sandra dulu hitam begini-begini, nggak ada sekolahnya. Gak apa-apa, saya terima. Justru saya senang. Ternyata kalian mengingat aku gitu loh. Jadi kalau kalian komen, aku loh ingat Sandra ini dulu, aduh bodohnya minta ampun. Aku ingat loh Sandra itu dulu hitamnya minta ampun. Aku ingat dulu si Sandra ini keritingnya itu keriting mosok. Kalian komen lah di bawah. Saya tidak sakit hati. Kok bisa ya? Dan itu sering keluar dari omongan orang ke aku. Saya tidak sakit hati. Kok bisa ya kamu Sandra kayak gini ya? Kamu itu loh dulu begini loh gitu. Kamu itu loh Sandra yang ini loh. Saya gak sakit hati. Saya cukup bersyukur. Oh ternyata di dalam hidup ini tidak perlu kita mengeluh. Asalkan kita nikmati proses hidup. Kita jangan pernah bilang, ah Tuhan kok aku aja. Ah Tuhan kok gak berkembang akunku. Ah Tuhan usahaku kok kayak gini-gini terus. Gak kayak gitu. Belajar kita upgrade ilmu, belajar kita upgrade, apalagi sekarang ya, kalau kita tidak belajar tentang digital, mungkin 2-5 tahun kemudian kita akan ketinggalan. Percayalah kalian, 2-5 tahun kemudian kita akan ketinggalan. Jadi dunia ini harus digunakan dengan digital. Jadi kalau kita tidak mau belajar, baik dunia konten, dunia yang lain-lain, itu kita tidak akan bisa ya, percayalah kalian. Jadi dari sekarang walaupun masih baru memulai, nggak apa-apa, kerjakan aja. Nggak terlambat kok, ya. Tidak ada kata terlambat. Intinya semangat. Walaupun tidak ada yang menonton video kita, walaupun tidak ada yang mengkomen, jangan sakit hati. Ya, nggak perlu sakit hati. Tahu kalian dulu ada yang bilang kayak gini sama aku. Kau ini live kau terus, padahal tidak ada yang nonton kau katanya. Tak apa-apalah. Nah, buktinya sekarang gitu loh.
Jadi buat konten itu harus konsisten ya. Aku itu konsistennya itu dari bulan 9 2022 bulan 12 aku sudah Facebook Pro, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah setelah 2023 bulan 9 aku tahu, nah disitulah aku fokus berkonten, dan puji Tuhan bulan 9 aku fokus, bulan 11 aku sudah monetisasi. Walaupun aku tidak seperti orang-orang, tetapi aku sangat bersyukur ya. Istilahnya hasil kerja keras kita itu sudah kelihatan. Dalam waktu 2 atau 3 tahun kemudian kita itu sudah jadi apa gitu. Jangan kalian tanya gajinya berapa ya, emang udah keluar gajinya. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu adalah kita 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian kita sudah jadi apa gitu ya. Oke teman-temanku yang baik hati semuanya, semoga motivasiku ini bermanfaat buat kalian ya. Nah inilah Edaku, udah cantik rambutnya ya. Walaupun potong gratis, saya tidak mau membuat hasilnya hanya sembarangan, tetapi aku tetap memberikan yang terbaik, ya kan. Menaburlah sesuai dengan apa yang kita tabur. Thank you buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.